Izin Bapak Ibu saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru Jawa Barat ya. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat untuk kita semua. Salam sejahtera juga. Sampurasun. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan peningkatan kapasitas kapabilitas pengelola rumah data kependudukan di Jawa Barat, khusus dari gelombang ini ada berapa? 6 kabupaten kota ya. Saya izin ini hari terakhir ya, kalau kemarin kan di awal sudah ada Pak Kepala Perwakilan yang membuka kegiatan ini. Saya izin mengecek ya hadiran dari Bapak Ibu di hari terakhir nih. Semoga aja ada yang udah kabur gitu. Enggak. Jadi dari Ciamis bisa angkat tangan. Oh banyak tersebar ya. Yang berikutnya dari Kabupaten Kerawang. Oh banyak juga masih lengkap. Kabupaten Bandung. Cuma bertiga Kabupaten Bandung. Oh enggak banyak ya. Kabupaten Subang. Wah masih lengkap. Kota Bogor. Oh sedikit ya karena memang. Nah yang terakhir Kota Cimahi. Enggak ada Kota Cimahi mana? Ya. Jadi baik Bapak Ibu, beberapa hal perlu kami sampaikan dalam kegiatan penutupan ini. Yang pertama bahwa rumah data kependudukan yang biasa kita istilahkan RDK atau rumah dataku ya, itu mangga. Karena kalau lihat juknisnya namanya rada panjang Bapak Ibu. Rumah data kependudukan dan informasi keluarga. RDKIK kalau kita lihat buku pedomannya, buku petunjuknya. Tapi kalau kita istilahkan secara mudah, secara singkat, biasanya kita menyebut dengan rumah dataku atau RDK, gitu ya, rumah data kependudukan. Kita di Jawa Barat tahun ini dibebani untuk mencapai sasaran ProPN sebanyak 174 rumah data harus terbentuk dan nyata adanya. Jadi bukan hanya pembentukan saja, pencadangan saja, tapi memang rumah data yang 174 tahun ini kita tetapkan itu harus punya fungsi atau punya sifat fungsional. Artinya ada rumah datanya, ada pengelolanya, ada pengurusnya. Nah makanya upaya kita, usaha kita, strategi kita bagaimana selama kurang lebih 3 hari ini Bapak Ibu kami undang khusus ke hotel di sini ya, nyaman ya. Hotel sini nyaman Bapak Ibu? Tidurnya berempat, berlima sekamar. Oh, sama temennya ya. Ada yang sama suaminya, ya nggak apa-apa itu mah bagian dari ini ya. Jadi ini upaya kita untuk bagaimana memberikan pembekalan sebetulnya kepada Bapak Ibu khususnya selaku pengurus nanti pengelola data ketika pulang dari sini sudah bisa nanti mengimplementasikan apa yang didapat dari kegiatan kita 3 hari ini, cara mengoperasionalkannya, melaksanakannya dan tadi mewujudkan nyata rumah data itu ada gitu ya. Karena seperti kita ketahui banyak program juga yang kita sudah bentuk, kita sudah jalankan, ternyata ya seiring berjalannya waktu hilang dengan sendirinya. Nah kita tidak ingin untuk rumah data ini seperti itu gitu ya. Jadi nanti kepada Bapak Ibu seluruh peserta kegiatan hari ini, baik yang dari unsur dinas ya, dinasnya kita undangkan ya sengaja ya. Terus nanti dari teman-teman lapangan tadi disampaikan Pak Enda ya, Pak Kabid di Kota Bogor, dinas KB-nya menyampaikan bahwa nanti teman-teman lapangan PKB, PLKB, PNS maupun yang non PNS ini akan menjadi pembina rumah dataku. Kenapa cenah pembinanya saya? Karena memang pengampu teknis program di tingkat desa kelurahan ya Bapak Ibu yang sekarang ditunjuk atau menjabat sebagai PKB, PLKB yang ada di tingkat desa kelurahan baik yang PNS maupun yang non PNS. Makanya nanti ketika ada hal apapun yang ditanyakan pertama kali, yang dikonfirmasi pertama kali ke teman-teman PKB, PLKB yang ada di wilayah desa kelurahan tempat Bapak Ibu masing-masing. Jadi kami mohon juga kepada teman-teman PKB, PLKB kita nih yang PNS maupun non PNS ya sama-sama gitu ya menguasai
substansi, belajar tentang konsepnya, konteksnya, apapun programnya gitu ya, bukan hanya rumah data tapi semua program itu minimal harus diketahui oleh teman-teman lapangan PKB selaku pembina program yang berjalan di tingkat desa kelurahan. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, target rumah data ProPN tahun ini hanya 174 Bapak Ibu. Banyak nggak? Dikit Bapak Ibu. Karena ini kan tersebar di 27 kabupaten kota, tersebar nanti di beberapa kecamatan gitu ya, sesuai dengan wilayah provinsi kecamatannya, dan nanti tersebar juga konkretnya di beberapa desa kelurahan. Tapi target untuk rumah data tahun ini kalau kita berdasarkan indikator ekstra, kami di Jawa Barat harus membentuk sebanyak 3.663 rumah data di 27 kabupaten kota. Karena ini angkanya diambil dari 75% dari sasaran kampung KB yang sudah dibentuk. Dan kita perlu ketahui bahwa Bapak Ibu untuk kampung KB ya, kampung keluarga berkualitas di Jawa Barat dan di semua provinsi yang ada di Indonesia, sesuai dengan Impres nomor 3-nya tentang optimalisasi penyelenggaraan kampung KB, bahwa tahun 2024 semua desa kelurahan harus ada kampung KB. Jawa Barat jumlah desa kelurahannya berapa kemarin kata Pak Diki? 5.997 atau 95. Dulu saya di data masih 5.960-an, tapi ternyata sekarang ada pemekaran desa kelurahan sekarang mendekati angka 6.000. Persisnya 5.995 apa ya? 97 gitu ya. Nah, dari target semua total jumlah desa kelurahan 2024 harus ada kampung KB-nya. Nah, ini juga terkait juga sasaran rumah data tergantung dengan pembentukan kampung KB-nya. Jadi kita diberikan sasaran atau target untuk tahun ini 75% dari jumlah kampung KB yang seharusnya ada di Jawa Barat. Makanya dapat angka untuk tahun ini kita membentuk rumah data sebanyak 3.663 rumah data se-Jawa Barat. Ya, jadi nanti penekanan kepada Bapak Ibu di dinas khususnya tadi ya membentuk mah enggak aja membentuk ya, kan kita tahu ya. Karena ini bicara kuantitas, jumlah yang besar, tidak sedikit, jadi bentuk saja. Tapi fokus intervensinya fokus kepada yang 174 ini, Bapak Ibu. Karena yang 174 ini harus kita bisa buktikan, harus bisa kita pastikan bahwa ada rumah data di wilayah tersebut. Jadi dan ini tidak banyak Bapak Ibu. Kalau kita lihat per kabupaten kota tergantung wilayahnya ya. Kecamatannya banyak, pasti juga target tahun ini banyak. Tapi kayak Cimahi berapa? Kayak cuma 1. Terus Kota Bogor sekarang berapa Pak targetnya? 2 ya. Ya artinya yang 1, yang 2, mungkin Ciamis ada banyak karena jumlah kecamatannya besar gitu ya. Sekitar 8 atau 10. Ya itulah yang menjadi tanggung jawab kita, bukti kita untuk bisa bahwa yang 1 di Cimahi, 2 di Kota Bogor, dan 10 misalnya di Ciamis itu benar ada gitu. Benar ada maksudnya bukan hanya sekedar ada tulisan rumah data kependudukan, ada data-data, ada PC, ada printer, tapi ada orangnya Bapak Ibu yang bisa mengelola data tersebut. Jadi itu ya komitmen kita bersama. Mudah-mudahan selama 3 hari ini semua informasi sudah kami berikan dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Biasanya susah menghadirkan Pak Asisten 1 ya. Itu Pak Deddy Supandi. Beliau sebelumnya sebagai Kadisdik Provinsi Jawa Barat. Susah Bapak Ibu menghadirkan beliau. Namun pada kesempatan kali ini kemarin saya dapat report dari Bu Mia bahwa beliau benar hadir. DPMDes ya Bapak Ibu yang punya desa di Jawa Barat, kepalanya hadir Pak Diki ya. Jadi ini bentuk keseriusan komitmen dari jajaran di tingkat provinsi gitu ya, untuk bisa sama-sama berkomitmen, sama-sama berusaha, sama-sama berstrategi untuk kita sama-sama melibatkan dukungan dari semua pihak untuk pengelolaan rumah data di wilayah Bapak Ibu. Memang banyak nanti hambatannya, banyak kendalanya, tapi tadi kita ingin semuanya mendukung dulu Bapak Ibu. Jadi di tingkat provinsi dari DPRD-nya punya desa mendukung. Dari Pak Asda selaku koordinator dari beberapa dinas khusus urusan pemerintahan gitu ya, itu juga mendukung dan lainnya. Jadi memang ini menjadi usaha kita untuk sama-sama kita
memulai, Bapak Ibu, memulai pengelolaan rumah data di wilayahnya masing-masing. Dan kalau kita bicara target, tadi kalau bicara 3.000 sekian, waduh banyak banget Pak. Tapi kita fokus ke yang tadi 174 di Jawa Barat untuk tahun ini. Mau kita pastikan rumah data Bapak Ibu ada di wilayahnya masing-masing. Itu yang kedua Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Yang ketiga bahwa terkait dengan penganggaran ya, iya dukungannya gitu ya. Kalau dukungan komitmen mungkin kita sudah jelas gitu ya. Semua dinas atau beberapa dinas yang memang terkait itu mendukung terhadap keberadaan rumah data kependudukan. Nah berikutnya masuk ke dukungan komitmen, kita juga sudah dorong juga bagaimana di Permendes di menu prioritas alokasi dana desanya kita dorong untuk bisa mencantumkan secara nyata gitu ya, state gitu ya, kata-kata rumah data kependudukan. Tapi ya untuk tahun ini ternyata belum ya. Nanti mudah-mudahan di alokasi dana desa 2024 itu terstate di Permendesnya. Karena Permendes itu terbitnya setahun sebelum pelaksanaan alokasi dana desa tahun berjalan. Jadi mudah-mudahan di tahun 2024 sudah muncul usaha kami untuk di Permendes mencantumkan atau menjelaskan gitu ya kata-kata rumah data itu di dalam menu-menu yang ada di alokasi dana desa. Tadi saya juga pelajari Permendes nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas alokasi dana desa. Sebetulnya ya Bapak Ibu tahu lah banyak di level wilayah ya desa kelurahan itu ketika musren ya semuanya ingin masuk kegiatannya, anggarannya dan sebagainya. Tapi ada beberapa potensi walaupun di Permendes tidak terstate kata-kata rumah data, kita bisa mengkaitkan gitu, mengklopkan yang ada di Permendes dengan kegiatan-kegiatan teknis yang nanti bisa Bapak Ibu usulkan di pengelolaan rumah data itu. Jadi tadi saya sudah catat beberapa. Ya ini buat informasi kita semua aja ya Bapak Ibu, biar nanti ketika Bapak Ibu ingin berjuang bahwa rumah datanya bisa didukung gitu ya dari dana desa dan sebagainya, ya argumennya juga jelas, dasarnya juga jelas. Walaupun tadi Pak ya ketika mau ngasih operasional untuk pengelolaan rumah data nggak ada dasarnya katanya. Nah itu yang nanti menjadi PR kita, bagaimana di pusat juga BKKBN selaku pengampu teknis di bidang rumah data ini bisa menyiapkan regulasi pendukungnya. Di Permendes saya lihat tadi outputnya ya. Nah ini Bapak Ibu diantaranya ya. Jadi Permendes itu kan ada beberapa kategori dan alokasinya sekarang sudah jelas. 30% harus ini, 20%-nya harus kegiatan ini, 50%-nya harus ini. Jadi memang kepala desa juga tidak bisa leluasa juga asal gitu ya, asal mencantumkan, asal mengusulkan untuk disetujui oleh kepala desa dan lurah misalnya, dana desa ya. Ya, jadi tidak bisa juga gitu ya. Jadi memang sudah ada koridor-koridor aturan bagaimana dana itu bisa diusulkan tapi dengan patokan-patokan nilai tertentu. Dan di sini kalau saya lihat ada kegiatan yang poin ketiga C ya, program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa. Penggunaan dana desa itu bisa untuk perbaikan dan konsolidasi data SDGs, dan perkembangan desa. Nah ini bisa kita kaitkan, kemarin mungkin arahan Pak Kadis DPRDes bahwa kita tetap fokusnya adalah IDN ya, Indeks Desa Membangun, dan itu menjadi indikator pemerintah daerah untuk bisa dilaksanakan di semua desa kelurahan. Nah di sini ada breakdownnya bahwa kita bisa melakukan pendataan potensi dan sumber daya manusia, pendataan pada tingkat rukun tetangga, pendataan pada tingkat keluarga, pendataan warga pekerja migran, pemutakhiran data desa. Jadi ini sangat terkait juga nanti dengan peran dan fungsi rumah data yang ada di desa kelurahan. Jadi rumah data sebagai forum wadahnya, nanti kegiatan-kegiatannya bisa diusulkan gitu ya dari dana desa. Yang kedua terkait dengan opsi-opsi yang ada di Permendesnya. Jelas kalau di desa kan pasti ditanya dasarnya. Kalau kita mengacu ke Permendes dan itu ada poinnya, itu bisa gitu ya buat. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengusulkan pengadaan prasarana dan sarana untuk alat komunikasi menunjang perbaikan data SDGs desa.
Di sini saya lihat bisa untuk tower ya, tower jaringan enggak lah itu ya. Komputer, smartphone dan langganan internet. Jadi sangat memungkinkan pengadaan sarpras berupa laptop misalnya atau PC dan internet itu bisa tercover di dana desa. Tapi tadi harus dikaitkan dengan program SDGs desanya. Jadi tidak terlepas harus kita bagaimana mengkombinasikan kaitannya dengan rumah data dengan sasaran SDGs desa. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini potensi lainnya yang ada di Permendes terkait dengan peningkatan keterlibatan masyarakat, gitu ya. Jadi di sini ada poin pendataan penduduk rentan. Jadi misalnya output dari kegiatan ini adalah kita bisa memilih mana di desa kita, wilayah kita yang masuk kategori penduduk rentan misalnya. Dari apa datanya? Ya dari data rumah data kita, gitu ya. Yang berikutnya misalnya pendataan penduduk untuk kepala keluarga perempuan, itu bisa nanti menjadi output untuk bisa dapat dukungan dari dana desa. Ketika kita mengkategorikannya, kita memilah di wilayah kita ada loh sebenarnya perempuan-perempuan yang sekarang itu sebagai kepala keluarga dan itu butuh perhatian, masuk ke dalam kategori keluarga rentan dan lainnya. Jadi banyak hal Bapak Ibu bisa kita cari, kita ekspor, kita sisipkan bagaimana kita nanti bisa mengusulkan. Namun yang jelas satu, bahwa keberadaan rumah data harus terlihat dulu oleh Pak Kades, Pak Lurah. Ada yang mengusulkan kegiatan bikin batik misalnya ya, beli papan data dan sebagainya, tapi kalau Pak Lurah belum lihat atau Pak Kadesnya belum lihat RDKP apa gitu ya, terus pengurusnya ada enggak, itu pasti nggak akan dihasil. Tapi kalau sudah ada sering kumpul-kumpul, misalnya sering ngariung gitu ya di ruangan balai desa atau apapun yang ada di tingkat wilayah Bapak Ibu, sering ngumpul untuk ngebahas data, ada papan datanya, ada hasil-hasil data berdasarkan data keluarga kita, terus Pak Lurah bisa melihat bahwa itu oh iya kelompok apa, pasti kan nanya ya, nanti ada itu bahwa itu pengelolaan rumah data gitu ya. Jadi memang kita harus munculkan dulu aktivitas kita, hasil kita, baru nanti kita bisa meminta dukungan berupa komitmen, berupa regulasi maupun nanti berupa pembiayaan atau anggarannya. Itu yang ketiga ya Bapak Ibu. Yang keempat, saya ngomong kebanyakan enggak ya? Enggak, nanti biar jadi semangat kita semua gitu ya. Yang keempat, bahwa rumah data sesuai juknisnya, sesuai pedomannya sekarang berdiri sendiri. Kalau kita pahami kan dulu ketika pembentukan Kampung KB biasanya ada pengelola rumah data ya. Istilahnya kalau dulu kita di provinsi mengistilahkan 8+1. 8-nya dari seksi yang ada, ya kan? Seksi agama, pendidikan sampai dengan pelestarian lingkungan gitu ya. Nanti ada biasanya +1 pengelola data. Nah sekarang berdasar juknisnya tahun 2020 baru terbit Bapak Ibu dari BKKBN Pusat, itu rumah data sekarang berdiri sendiri di tingkat desa kelurahan. Artinya ketika berdiri sendiri sebagai kelompok kegiatan, kepengurusannya juga wajib ada. Tapi kepengurusan di rumah data ini kami sampaikan lagi bahwa tidak sekompleks Kampung KB. Jadi di panduannya pengurus rumah data itu bisa hanya terdiri dari 3 orang minimal. Yang pertama ketua, yang kedua anggotanya. Ada 2 orang anggota kepengurusan. Yang pertama siapa? Silakan pilih tokoh atau siapapun yang memang selama ini bisa menjadi figur, menjadi tokoh sentral untuk bisa memimpin kelompok rumah data ini. Terus yang kedua, pengurusnya siapa Pak? Pengurusnya yang kami dorong, selalu kami sampaikan, pengurusnya harus ada pelibatan dari aparatur desa, harus ada dari aparatur kelurahan. Kenapa? Karena selama ini di kelurahan juga kan megang data, banyak aplikasi di sana. Jadi tujuannya nanti biar saling mendukung, saling menguatkan. Apalagi tadi diceritakan Pak Enda ya, bahwa data-data itu sekarang kelurahan nggak punya. Input data semuanya langsung masuk ke pusat. Ngumpulin data langsung diserahkan ke tingkat provinsinya, kabupatennya. Jadi sebetulnya di desa kelurahan itu tidak punya data yang memang
terkumpul secara kolektif gitu. Jadi apapun input data masuk ke server nasional, masuk ke server provinsi dan sebagainya. Nah, makanya kami sampaikan di sini kepada Bapak Ibu izin bahwa kepengurusan rumah data harus dari dua unsur. Yang pertama dari aparatur desa kelurahan. Enggak, tadi Bu Yuli juga yang memberikan testimoni aparatur kelurahan ya Bu ya, walaupun masih non PNS Bapak Ibu. Yang kedua unsur kepengurusan adalah masyarakat. Ya masyarakat ini banyak ya Bapak Ibu, bebas gitu ya. Mau tokoh LPM, mau siapapun kader, mau PPK, mau kader KB, Posyandu, PKK dan sebagainya bisa. Yang jelas bahwa kita ingin bahwa pelibatan kepengurusan di rumah data ini harus dari dua unsur aparatur desa kelurahan dan nanti unsur masyarakat. Pak, itu sedikit banget, cuma 3, ada ketua, anggota 2 misalnya. Ya mangga, kemarin Kota Bandung ingin semua RW-nya masuk ke dalam kepengurusan rumah data karena RW-nya ternyata ada 30 RW Kota Bandung. Pak, kalau cuma 3, kumaha carana atau mengupdate data katanya. Ya mangga, itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau nanti 30 ketua RW-nya masuk sebagai kepengurusan rumah data, itu bisa Bapak Ibu. Jadi minimal tadi ya, kami sampaikan minimal hanya 3 strukturnya, sangat sederhana, sangat ramping. Tapi sesuai kebutuhan, kalau mau nanti memang RW-nya banyak, wilayahnya luas, mau ditambah 10, 15 itu silakan. Cuma yang jelas tadi ada kaitan ya dan dukungan dari pihak pemerintah desa kelurahan. Ya makanya kami dorong ya aparatur desa kelurahan yang selama ini pegang aplikasi bisa sama-sama mengelola rumah data. Itu ya Bapak Ibu, itu yang keempat. Yang kelima Bapak Ibu, bahwa rumah data ini ya tadi secara sederhana maknanya ya, saya sederhanakan saja, kalau lihat teori mah banyaklah panjang. Jadi secara sederhana yang perlu kita pahami bersama bahwa rumah data itu adalah forum wadah pemersatu data. Jadi kan selama ini data banyak nih Bapak Ibu, Pak RT, Pak RW, PKK, desa, kelurahan, itu semuanya ada data Bapak Ibu. Bahkan mungkin data yang paling update adalah data yang ada di RT RW. Karena setiap ada pindah, keluar, meninggal, lahir, itu biasanya lapornya ke Pak RT. Nah, data-data yang tadi ada di wilayah Bapak Ibu nih di tingkat desa kelurahan, itulah yang ingin kita kolek, ingin kita kumpulkan, ingin kita kombinasi dalam rumah data sebagai forum wadahnya. Jadi itu Bapak Ibu pengertian sederhananya ya. Jadi rumah data mah khusus KB, enggak. Rumah data itu gabungan semua data yang selama ini ada. Dan kedepannya karena ini basisnya teknologi, semua data yang ada yang sifatnya sekarang manual, masih catatan, itu nanti masuk ke dalam aplikasi. Gitu. Jadi di rumah data nanti mangga rumah data ini bukan hanya sektoral saja, bukan hanya data KB saja, tapi data semuanya itu ada di rumah data. Untuk sementara Bapak Ibu tidak perlu mencari data, mendata ulang masyarakat atau menginput data, tidak perlu. Karena di rumah data sudah ada default data PK hasil 2021. Datanya lengkap nggak Pak? Ya tergantung kemarin hasil PK 2021-nya. Kalau di wilayahnya ternyata hanya 80%, berarti datanya ada 80% dari semua keluarga yang ada di wilayah Bapak Ibu. Kalau kemarin datanya hanya bisa terkumpul 50%, berarti hanya setengahnya yang ada di aplikasi rumah data. Yang menjadi catatan bahwa data di aplikasi rumah data ini baru data PK 2021 Bapak Ibu. Kami mohon ke pusat, kami juga sedang mendorong ke BKKBN untuk bisa yang masuk data RDK sekarang PK 2022 lah, biar update gitu ya. Karena kalau 2021 ya tadi dari sisi cakupan mungkin dari beberapa wilayah ada yang belum 100%. Dari sisi informasi data yang kemarin tercatat hamil di PK 2021, di data sekarang masih tercatat hamil, ya kan ya? Ya, jadi kita juga dorong bahwa aplikasi RDK itu di dalamnya sudah ada data Bapak Ibu. Jadi nggak perlu mengumpulkan lagi. Tapi memang indikatornya data-data yang tersedia sementara saat ini hanya data yang ada di indikator pendataan keluarga. Indikator lainnya misalnya Bapak Ibu perlu data difabel di tingkat desa kelurahan diminta sama Pak Camat. Sementara belum ada di aplikasi rumah data.
Tapi kalau data berapa yang punya anak 4, berapa yang pakai KBID, berapa yang keluarganya ternyata tidak punya sarana air bersih, berapa yang ternyata keluarga itu sumber penerangannya dari bukan listrik PLN misalnya, dari lampu, berapa keluarga yang ternyata sumber lantainya tidak keramik, itu ada di data PK. Ya itu ya Bapak Ibu. Jadi kita memahami bersama bahwa dalam pengelolaan rumah data yang nanti bisa Bapak Ibu jual gitu ya, tadi selain disampaikan Pak Ndai dan Bu Yuli, bahwa rumah data udah ada datanya di dalam Bapak Ibu. Nah nanti tinggal data-data manual yang selama ini ada beredar gitu ya, yang dipegang Pak RT, Pak RW, kader PKK, kader Posyandu, aplikasi di tingkat desa kelurahan, Siak Kenji, potensi desa, potensi kelurahan dan lainnya yang mulai digabung gitu ya. Dan itulah sebenarnya fungsi dari pengelolaan rumah data. Jadi rumah data bukan milik BKKBN, bukan milik dinas, bukan milik siapa-siapa, tapi rumah data milik Pak Kades, milik Pak Lurah. Ya itu Pak Ibu ya. Jadi sarana inilah yang kita siapkan, wadahnya, forumnya, untuk bagaimana semua data bisa terkumpul secara bersama, baik yang sudah masuk ke dalam aplikasi maupun yang masih beredar secara manual catatan. Jadi itu Bapak Ibu pemahaman sederhananya untuk rumah data. Sekarang jual saja bahwa pengelolaan rumah data ini sementara sudah ada datanya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau narik data apa ada di rumah data berdasarkan hasil PK 2021 baru ya. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat di dalamnya sudah terupdate migrasi data hasil PK 2022 gitu ya. Jadi ini menjadi modal kita, menjadi senjata kita untuk kita nanti bisa mengenalkan rumah data ini. Kita udah punya data di dalamnya. Tinggal nanti ke depan mungkin ada proses update, nambah dan ngurangi. Tapi sementara ini data yang ada di rumah data tidak bisa diapa-apain karena itu sifatnya default gitu ya, database awal gitu, baseline. Jadi kalau nanti ke depannya ada opsi yang menambah, ya, mengupdate indikator dan sebagainya, ya nanti bisa baru dirubah. Itu ya Bapak Ibu ya, beberapa yang perlu kami sampaikan. Jadi semangat terus untuk Bapak Ibu. Jarang kegiatan di provinsi kita panggil lengkap ini, mulai dari dinasnya, mulai dari teman-teman lapangannya, nanti selaku pembina, mulai Bapak Ibu selaku nanti pengurus atau pengelola rumah data yang ada di wilayah masing-masing. Jadi ini kita bikin 5 batch. Jadi kemarin sudah yang pertama di 6 kabupaten, sekarang kedua di 6 kabupaten, nanti ketiga sampai dengan kelima sama di 6-7 kabupaten kita laksanakan kegiatan ini selama 3 hari gitu ya. Kenapa tidak semuanya Pak? Karena kalau banyak juga terlalu pesertanya, kegiatan forumnya tidak efektif. Jadi ini menjadi inisiasi kita Bapak Ibu, dan nanti tindak lanjut dari kegiatan pada hari ini nanti Bapak Ibu akan paparan ya, living ya. Sebagai offline, sebagai VN gitu ya. Jadi ini nanti upaya kita ketika nanti Bapak Ibu pulang ke rumahnya masing-masing, ke wilayahnya masing-masing, ya nanti kita harapkan Bapak Ibu bisa menganalisis data yang ada misalnya. Dan kalau Bapak Ibu bingung, contoh gimana Pak cara menganalisisnya? Karena kan di rumah data jelas ya, di konsepnya ada 7 data yang akan dikelola di rumah data secara lengkap. Data kualitas, data kuantitas, data keluarga, sampai dengan data potensi desa yang 7-nya. Itu semuanya nanti bisa dihimpun menjadi output dari pengelolaan rumah data. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sini, saya nggak tahu nih kemarin tadi pagi saya lagi ngerokok. Mudah-mudahan semua yang kita berikan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Mudah-mudahan yang sudah kita lakukan selama 3 hari ini ke depan menjadi bekal kita semua. Bagaimana nanti Bapak Ibu menjadi pelaksana gitu ya, menjadi kalau saya bilangnya eksekutor gitu ya, menjadi nanti bagaimana rumah data program ini bisa terimplementasi di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Jadi itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Nanti tindak lanjutnya sudah ada jelas ya, bahkan sudah ada format Bapak Ibu untuk menampilkan 7 data utama gitu ya, seperti apa hasil analisisnya, mau berupa tabel, mau berupa diagram, mau berupa grafis lain, itu bisa dikembangkan. Dan untuk tahun ini juga mulai dari kemarin ya, kita memulai ada apresiasi rumah data Bapak Ibu.
Jadi nanti ya enggak Bapak Ibu bikin expose data di wilayahnya masing-masing dengan grafis, dengan data-data penjelas dan lainnya, silakan. Nanti kita akan pilih menjadi rumah data yang terbaik versi Jawa Baratnya. Dan ini di pusat belum ada ya Bapak Ibu ya, di pusat belum ada. Kalau SSK di pusat ya ada. Kampung KB kita dulu mulai dari 2019 baru diikuti pusat tahun lalu. Jadi ini rumah data di pusatnya belum ada. Jadi ini sama-sama inisiasi kita di Jawa Barat untuk bisa kita sama-sama memberikan konsiderasi dalam bentuk apresiasi pengelolaan rumah data terbaik di Provinsi Jawa Barat. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan beberapa hal, mudah-mudahan menjadi penguat, menjadi pelengkap, menjadi penambah informasi kita selama ini, dan ini menjadi semangat kita semua untuk bisa memulai melangkah. Oh, satu hal lagi Bapak Ibu ini penting nih. Nah, jadi yang belum ada kepengurusannya bikin SK kepengurusan rumah datanya, dan jangan lupa lengkapi data K0 rumah datanya di aplikasi SIGA. Ya, New SIGA lah. Jadi SIGA, New SIGA, sekarang New SIGA gitu ya. Nah, jadi apapun istilah namanya, pokoknya di aplikasi SIGA kita gitu ya. Yang itu menjadi indikator kinerja kita semua, lihat dari yang ada yang masuk ke dalam New SIGA. Jadi dia Bapak Ibu yang belum ada SK kepengurusannya sekarang sounding. Kalau Bapak Ibu merasa wah Pak Lurahnya ngeyel, ajak dinasnya. Ajak sekarang yang ada dari dinasnya, siapa izin dari dinas? Tadi ada Bu Diah dari Kabupaten Bandung. Tadi saya lihat dari Sumber, waktunya ini mau Bu Diah. Jadi izin saya baru bisa bergabung karena kemarin saya Senin asesmen gitu ya untuk menjadi jabatan tertentu. Mudah-mudahan saya dimudahkan dengan jabatan, amin. Nah, kemarin kami mempersiapkan ada kegiatan juga rakor pengawasan tingkat nasional di Bandung, rakor Lalitbang tingkat nasional juga di Soreang Bandung. Jadi banyak hal yang harus kami siapkan, dan saya sejatinya adalah ketua tim Dalduk gitu. Dan jabatan fungsional sekarang saya adalah mendata KKB Ahli Madya. Tapi karena menjabat PLT Sekretaris baru beberapa bulan ini, jadi memang banyak kerjaannya ketarik gitu ya ke fungsi-fungsi kesekretariatan. Jadi mohon maaf saya baru bisa bergabung hari ini. Padahal ini murni 3 hari ini adalah kegiatan saya gitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya, kesempatannya, pertemuan yang luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan tadi menjadi pemacu kita untuk terus bergerak, gitu, terus berjuang untuk Jawa Barat juara lahir batin. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, banyak keterbatasan selama pelaksanaan kegiatan ini, khususnya dari tadi mulai hari pertama penerimaan. Kerawang sudah datang duluan, panitia nggak ada ya. Ya kan gitu ya. Ya, jadi mohon maaf kalau banyak keterbatasan di kami, hal-hal yang mungkin kurang berkenan juga dalam sisi makanan, giliran Bapak Ibu mau makan udah habis. Panitianya kebanyakan Pak, soalnya ada 15 orang yang mau makan. Jadi kami mohon maaf gitu ya. Terus selama fasilitas di hotel ini juga kami mohon maaf itu selaku penyelenggara. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu, luar biasa. Kegiatan orientasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengelola rumah data kependudukan tingkat Jawa Barat batch 2 tahun 2023 kami tutup secara resmi. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.